Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Farid Teguh Hendrianto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang tag prosedur. Baik, sahabat Dumai semua, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tag prosedur. Apa itu tag prosedur? Betul sekali. Tag prosedur adalah suatu tag yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tag prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Beringat, tag prosedur adalah suatu tag yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau tag prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam pembuatan atau penyusunan sesuatu. Tuh. Nah, apa itu tujuan dari tag prosedur? Tujuan dari tag prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, tag prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar untuk melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Baik, setelah tujuan, kita beranjak kepada materi yang pertama, yaitu tentang struktur tag prosedur. Nah, masih ingatkah kalian dengan apa itu struktur tag prosedur? Ada berapa struktur tag prosedur yang biasa kita gunakan dalam penyusunan tag prosedur? Coba, masih ada yang ingat tidak? Ya, betul sekali. Struktur tag prosedur ada 4. Yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat adalah penegasan ulang. Ya, 1. Tujuan. 2. Material. 3. Langkah-langkah. Dan 4. Penegasan ulang. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan. Di sini adalah pada awal pembuatan tag prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam menyusunan tag prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai dalam pembuatan tag prosedur. Yang kedua, material. Material adalah alat dan bahan yang digunakan atau dibutuhkan pada pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi tentang informasi alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi material itu adalah penjabaran apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam menyusun tag prosedur. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari tag prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunan harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, langkah-langkah adalah susunan yang harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Struktur tag prosedur yang terakhir ini bersifat opsional. Boleh ada dan boleh tidak ada. Apa itu penegasan ulang? Bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu tag prosedur yang telah dilakukan. Nah, sahabat semua. Jadi untuk yang keempat ini boleh ada dan boleh tidak ada. Ya, betul sekali. Sekarang
kita beranjak pada jenis-jenis tag prosedur. Di dalam jenis tag prosedur ini ada 3 macam jenis tag prosedur. Yang pertama, tag prosedur sederhana. Yang kedua, tag prosedur kompleks. Dan yang ketiga, tag prosedur protokol. Masih ingat yang barusan kita bicarakan? Yang pertama, tag prosedur sederhana. Yang kedua, tag prosedur kompleks. Dan yang ketiga adalah tag prosedur protokol. Betul sekali. Mari kita lihat penjelasan dari satu-satunya. Tag prosedur sederhana adalah tag yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Di sini kita bisa mengambil contoh tentang prosedur untuk mengoperasikan setrika. Jadi hanya 2 atau 3 langkah saja. Sangat sederhana, sangat simpel, dan sangat pendek. Yang kedua, tag prosedur kompleks. Tag prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah-langkah dan jenjang untuk tahapannya. Contoh tag prosedur kompleks adalah cara pembayaran tilang kepada polisi, atau cara pembayaran pajak motor kepada petugas SAMS. Jadi tahapannya sangat banyak sekali. Dan yang ketiga yaitu tag prosedur protokol. Tag prosedur protokol di sini merupakan tag prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap sama dan bisa tercapai dengan baik. Contohnya adalah cara memasak mie instan, cara memasak bala-bala, dan cara memasak yang lain. Itu bisa dibolak-balik, ya. Lanjut, selain dari struktur dari tag prosedur, tidak kalah penting dalam tag prosedur itu kita harus mengetahui tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah untuk menyusun sebuah tag prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan tag prosedur. Kaidah kebahasaan dibagi menjadi 3. Kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Ingat, ada 3. Kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan menuju pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini memakai tanda seru, digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Jadi, dalam kalimat imperatif di belakang itu harus ada kata tanda seru. Betul sekali. Kata kuncinya di sini adalah tanda seru. Yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca yang digunakan adalah titik untuk mengakhiri kalimat dari tag prosedur tersebut. Jadi, kata kunci kalimat deklaratif adalah tanda titik di akhir kalimat. Ingat, tanda titik. Betul sekali. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat, dalam kalimat interrogatif diberikan tanda baca, tanda tanya. Ingat, yang ketiga ini kata kuncinya adalah tanda tanya di akhir kalimat. Ya, betul, tanda tanya. Selain daripada kalimat yang ketiga tadi, sekarang kita beranjak kepada konjungsi. Ada kata konjungsi atau kata sambung.
Konjungsi dalam teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya, jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Ingat, contohnya, jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Tepat. Ada yang kedua, konjungsi temporal adalah konjungsi ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Ya, betul. Berbeda dengan tadi kata konjungsi persyaratan, kalau di sini lebih kepada menandai urutan waktu. Oke. Ada lagi yang dinamakan dengan numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini biasa digunakan dalam struktur teks prosedur bagian langkah-langkah. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada juga yang dinamakan dengan pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya, yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi dua macam. 1. Pronomina penunjuk. Kata ganti ini digunakan untuk menggantikan benda. Contohnya, itu, ini, dan tersebut. Ya, jadi pronomina penunjuk adalah kata ganti yang menggantikan benda. Contohnya, ini, itu, dan tersebut. Pronomina yang kedua adalah pronomina persona. Kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya, Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang yang jamak, contohnya adalah kita, kalian. Kita, kalian. Jadi ada kata ganti orang pertama dan ada kata ganti orang jamak. Ingat, dalam pronomina persona, kata ganti orang tunggal seperti Anda, saya, kamu. Orang jamak, contohnya kita, kalian, kami. Jadi mengerti ya, apa itu pronomina persona. Ada juga yang dinamakan dengan verba. Verba adalah dalam kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur, verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur dibagi menjadi dua macam, yakni verba material dan verba tingkah laku. Apa yang dimaksud dengan kata kerja material? Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Selain kata ganti pronomina persona, ada yang dinamakan dengan verba. Kaidah kebahasaan terakhir ini dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Kata kerja. Verba dalam teks prosedur dibagi menjadi dua macam, yaitu verba material atau kata kerja material dan verba tingkah laku
atau kata kerja tingkah laku. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu perba material dan apa perba tingkah laku? Kata kerja berimbuhan yang mengacu Perba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya, mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Kerja-kerja material berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Itu adalah kata kerja material atau perba material. Yang kedua, perba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Perba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Nah, ada perbedaan. Kalau tingkah laku, ini adalah ungkapan kata kerja yang dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Misalkan ya tadi, menyukai. Itu tidak terlihat bagaimana kita menyukainya. Berpikir, kita tidak terlihat. Kita hanya berpikir seperti ini. Berpikir, baru tahu kalau itu berpikir. Dan menyetujui, kita hanya bilang menyetujui. Tidak ada tingkah lakunya seperti memotong, mengiris, dan sebagainya. Jadi mengerti ya? Ada dua perba, yaitu kata kerja material atau perba material yang disesuaikan dengan tingkah laku fisik, memotong, mengupas, mengiris, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah perba tingkah laku atau kata kerja tingkah laku yang tidak kelihatan aktivitasnya. Seperti tadi contohnya, menyukai, berpikir, dan berpikir. Baik teman-teman semua, untuk materi ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Dan mudah-mudahan video ini bisa membuat kita lebih bisa berkreasi dalam penulisan teks prosedur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.